Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mario Gabriel dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103 02 0114. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan ringkasan buku dari materi 1 sampai materi terakhir. Yang pertama, materi 1, posisi formal dan material sosiologi. Sebagai ilmu, sosiologi memiliki objek studinya baik dari segi material maupun formalnya. Dari segi material, objek studi sosiologi adalah manusia baik sebagai individu ataupun anggota suatu kelompok sosial. Sedangkan dari segi formal, sosiologi memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antara manusia, serta proses yang timbul dari hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga membentuk struktur sosial. Definisi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Auguste Comte tahun 1789 sampai 1853. Kata sosiologi mula-mula digunakan oleh Auguste Comte dalam tulisannya yang berjudul Course of the Philosophy Positive. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari dua kata socius dan logos. Logos berarti ilmu pengetahuan, dan kata socius berarti teman, kawan, sahabat, dan sebagainya. Jadi sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang bagaimana berteman, berkawan, dan bersahabat, ataupun suatu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana bergaul dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi mempelajari tentang masyarakat atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan masyarakat. Yang kedua, Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai dengan 1917 pernah menambahkan sosiologi adalah ilmu tentang lembaga-lembaga, yakni pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang sudah tertera yang sedikit banyak menunjukkan pada warga masyarakat. Yang ketiga, Pitirim Sorokin menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama. Yang keempat, William F. Cockburn menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya berupa organisasi sosial. Yang kelima, J.A.A. Van Drom menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Yang berikut, menurut Max Weber menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosiologi, yaitu tindakan sosiologi adalah tindakan yang memiliki arti subjektif bagi individu dan diarahkan pada perilaku orang lain. Yang berikut, Selosordemajan menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Yang berikut, Astrid S. Susanto menjelaskan bahwa sosiologi tidak sekadar mempelajari berbagai hubungan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi mempelajarinya. Yang berikut, Mayor Pollack yang menjelaskan tentang
sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan. Yang berikut, P.J. Borman juga memberikan sumbangan pemikiran tentang pengertian sosiologi adalah ilmu yang masyarakat secara umum. Dan yang terakhir adalah Nursid Sutmadadjah menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan sosial. Artinya bahwa manusia adalah makhluk aktif yang mengadakan kontak sosial dengan interaksi yang berupa tingkah laku dan dapat saling mempengaruhi. Yang berikut, posisi dan perbandingan sosiologi dengan ilmu lain. Berikut adalah penjelasan mengenai posisi dan perbandingan sosiologi dengan ilmu lain. Yang pertama, sosiologi dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara material. Sementara sosiologi mempelajari tentang unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, sosiologi dan politik. Ilmu politik pada dasarnya mempelajari daya upaya untuk memperoleh dan mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Sementara sosiologi lebih fokus pada masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola yang umum. Yang ketiga, sosiologi dan budaya. Ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi budaya, perilaku, dan keanekaragaman dan sebagainya, yang mencakup catatan perjalanan suatu bangsa. Sedangkan sosiologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara struktur sosial dengan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, sosiologi dan filsafat. Ilmu filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab dan asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta yang menggunakan metode yang lebih rasional dan ilmiah. Yang terakhir, sosiologi dan hukum. Ilmu hukum mempelajari tentang sistem, implementasi, karakter, sifat, dan jenis-jenis hukum. Sementara sosiologi mempelajari tentang timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Materi yang kedua, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, agaknya yang paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tersebut. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas. Di dalam memberikan reaksi tersebut, ada suatu kecenderungan manusia untuk memberikan keserasiannya dengan tindakan-tindakan orang lain. Karena sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat antara keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya atau masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia dapat menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Semua ini menimbulkan bahwa kelompok-kelompok sosial di dalam hidup manusia ini adalah kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Untuk itu diperlukan beberapa persyaratan tertentu, antara lain, yang pertama, adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, ada suatu faktor yang memiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima,
bersistem dan berproses. B. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Seorang sosiologi dalam menelaah masyarakat akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti keluarga ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, dan bangsa, dan lain-lain. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga, walaupun anggota-anggota keluarga tadi selalu menyebar pada waktu-waktu tertentu dan mereka akan berkumpul kembali. Penelitian terhadap sosiologi sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh kelompok terhadap individu dan bagaimana reaksi kelompok dan bagaimana pula reaksi individu terhadap pengaruh dalam proses pembentukan kepribadian. Sekian dan terima kasih.